Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ainingsih dari Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan kelas B. Di video ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas dari lembar kerja proyek warga negara 1 dan 2. Pada lembar kerja proyek warga negara 3 ini, saya akan menjelaskan dengan beberapa langkah. Langkah pertama, yaitu mencari dan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat saat ini karena adanya COVID-19. Saya telah mencari informasi dari beberapa sumber mengenai masalah ekonomi yang tengah terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan prodi saya sendiri, yaitu Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, dan mata kuliah saya yaitu Pancasila. Masalah yang saya temukan antara lain: 1. Meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan akibat adanya COVID-19. 2. Kinerja ekspor dan impor menjadi terpuruk. 3. Melemahnya sektor pariwisata. Dan 4. Dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha menengah ke bawah atau UMKM. Oke, setelah melakukan identifikasi dan mencari masalah-masalah yang terjadi, kemudian pada langkah kedua, saya memberikan keputusan atau menentukan masalah apa yang akan saya bahas dan saya jelaskan, serta bagaimana solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil tema atau topik, yakni tentang meningkatnya pengangguran dan kemiskinan akibat adanya COVID-19. Dan untuk pembahasan solusinya, cara mengatasinya akan saya jelaskan di langkah-langkah yang selanjutnya. Langkah yang ketiga, menjelaskan definisi dari pengangguran dan kemiskinan. Pada dasarnya, pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri. Kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Sedangkan pengertian dari kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Jadi kesimpulannya, makin banyak pengangguran akan semakin meningkatnya angka kemiskinan. Di langkah yang keempat, yaitu menjelaskan mengapa tingkat pengangguran dan kemiskinan itu meningkat di era COVID-19 ini. Oke, salah satu faktor penyebab pengangguran meningkat drastis pada saat ini adalah pemutus hubungan kerja di berbagai sektor. Prediksi meningkatnya pengangguran tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutus hubungan kerja atau sering disebut juga dengan PHK terhadap karyawannya di tengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave. Langkah yang kelima, menjelaskan dampak-dampak negatif dari pengangguran. Keberadaan pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif atau kerugian baik untuk perekonomian negara maupun kepada individu itu sendiri. Dampak negatif dari pengangguran antara lain: 1. Pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat menurun. Artinya, dengan adanya pengangguran secara praktis tak bisa memenuhi kebutuhan secara maksimal sebab tak memiliki sumber penghasilan. Yang kedua, ada permintaan atas barang jasa, dan barang jasa itu sendiri makin tingkat angka pengangguran, maka makin rendah pula permintaan barang dan jasa itu sendiri.
Rendahnya permintaan tersebut akan mengurangi kegiatan perekonomian berjalan lebih lambat. Yang ketiga, ada pendapatan pemerintah dari sektor pajak menjadi sebab pendapatan masyarakat menjadi lebih rendah sejalan dengan tingginya angka pengangguran. Yang keempat, keberadaan pengangguran juga berdampak pada masalah sosial maupun politik seperti angka kemiskinan yang meningkat, kejahatan merajalela, dan sebagainya. Individu yang tergolong pengangguran akan mengalami tekanan sosial maupun mental. Langkah yang keenam, cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran yang sangat efektif adalah dengan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Artinya, hal ini juga dapat dilakukan sejak dini, dimulai dari sekolah. Hal tersebut tentunya disebabkan karena apabila setiap orang sudah memiliki sikap kewirausahaan, maka tidak perlu bingung apabila lapangan pekerjaan kurang. Dengan adanya kewirausahaan yang dimiliki tentunya akan membuat setiap orang mampu mendirikan usaha ataupun bisnis sendiri sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi setiap orang. Oleh karena itu, menanamkan jiwa kewirausahaan di sekolah maupun di rumah merupakan hal yang harus diprioritaskan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.